Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizahumullah, kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-A'la yang sudah kita mulai di pertemuan sebelumnya. Kita sudah menyampaikan tentang biodata surah, kita sudah menyampaikan sedikit tentang munasabah surah Al-A'la ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah At-Tariq. Kita juga sudah menyampaikan tema pembahasan di dalam surah Al-A'la ini, yaitu seputar tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, penggambaran tentang keagungan kekuasaan Allah taala. Kemudian di tema Al-A'la ini juga ada tema tentang pengukuhan risalah untuk Rasulullah SAW, dan di surah Al-A'la juga Allah menyebutkan hal-hal yang menjadikan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan dan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita mulai masuk di ayat yang pertama. Sebagaimana yang disunnahkan, kalau ingin membaca surah Al-A'la maka dahului dulu dengan mensucikan Allah dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih, kemarin sudah kita sampaikan, surah Al-A'la ini satu di antara 7 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih. Dan lafaz tasbih ini 7 surah ini lengkap. Di dalam bahasa Arab bentuk katanya lengkap. Ada yang tasbihnya dengan menggunakan kata benda pensucian, yaitu di surah Al-Isra subhana. Ada yang menggunakan kata kerja lampau fi'il madhi sabbaha, di antaranya di surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, ada 3 surah. Ada yang menggunakan fi'il mudhari yang merupakan bentuk sekarang dan seterusnya, ada di surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun yusabbihu. Dan yang terakhir adalah menggunakan bentuk fi'il amar, kata kerja perintah, yaitu di surah Al-A'la ini sabbih. Jadi sucikanlah, tasbihkanlah isma rabbikal a'la, nama Rabbmu yang agung. Ada salah satu riwayat menyebutkan kalau seandainya manusia mengetahui ilmu yang terkandung di dalam ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka dia pasti akan mengulang-ulang ayat ini dalam jumlah sebanyak 16 kali. Jadi saya lupa ini Imam Ali atau siapa, saya lupa. Jadi beliau sangat menyukai surah ini, Al-A'la ini, sampai-sampai tadi beliau mengatakan kalau orang tahu betapa agungnya surah Al-A'la ini, maka dia rela untuk mengulang-ulang surah ini sebanyak 16 kali. Jumlah 16 kali, mengapa harus 16? Wallahu ta'ala alam. Ini cuma athar yang saya sampaikan, yang disebutkan di dalam kitab tafsir. Kemudian sabbih, sucikanlah. Apa itu makna tasbih? Setidaknya ada 4, tapi sebelum itu kita sampaikan dulu riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau ditanya ayyul kalami afdalu ya Rasulullah, perkataan apa yang paling agung, perkataan apa yang paling mulia? Maka Rasulullah mengatakan mastafallahu li malaikatihi aw li ibadi
yaitu perkataan yang Allah pilih sendiri untuk disampaikan kepada malaikat atau kepada hamba-hambanya. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdi. Jadi perkataan yang paling agung, yang paling mulia adalah subhanallah wa bihamdi, karena ini pilihan Allah yang Allah perintahkan malaikat, Allah perintahkan hambanya untuk mengulang-ulang untuk mengucapkannya. Di riwayat yang lain juga kita pernah mendengar tentu kalimatani, ada dua kalimat, ada dua zikir yang masya Allah zikir ini disifati dengan khafifatani 'alal lisan. Dia ringan di lisan, mudah diucapkan, gampang lisan ini untuk membacakannya. Tapi masya Allah thaqilatani fil mizan. Dua zikir ini nanti di akhirat sangat berat timbangannya dalam timbangan kebaikan. Satu lagi habibatani ilar rahman. Dua lafaz ini, dua zikir ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Mengasihi. Jadi dua kalimat saja. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Mudah, bahkan kita sambil beraktivitas kita bisa mengucapkannya. Kita sambil mengerjakan apa, lafaz ini, zikir ini bisa kita lakukan tanpa mengganggu aktivitas kita, saking mudahnya, saking ringannya. Kemudian di akhirat ternyata di timbangan nanti, di mizan nanti, timbangan amal kita nilainya sangat berat dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, yaitu kalimat atau zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi tasbih ini adalah bentuk pengagungan yang paling tinggi. Jadi tasbih itu bentuk pengagungan kepada Allah yang paling tinggi. Tentu kita tahu ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada hauqalah, bentuk-bentuk zikir yang banyak itu. Ternyata yang paling tinggi adalah tasbih. Kenapa begitu? Kita akan ketahui makna tasbih, sehingga layak kalau tasbih itu posisinya adalah paling tinggi karena pengertian-pengertiannya ini. Kurang lebih Syekh Salman Al-Auda menyebutkan ada 4 makna tasbih. Yang pertama adalah tanzihullahi amma la yaliku bihi, yaitu mensucikan Allah dari hal-hal, dari perkara-perkara yang tidak patut ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah, membersihkan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, dari semua kekurangan, dari semua aib. Yang kekurangan ini bisa jadi ada pada makhluk, maka dia tidak boleh ada pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tasbih pertama, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang itu tidak patut ada pada zat Allah dengan segala keagungannya. Misalkan, oh manusia itu dia butuh makan, dan makan ini merupakan sifat manusia dan dia sebuah kekurangan, maka dia tidak boleh ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh manusia ini butuh tempat, butuh media, maka butuh tempat, butuh media ini adalah sifatnya makhluk, dia tidak boleh ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada sesuatu, butuh kepada yang lain. Itu makna tasbih yang pertama. Makna tasbih yang kedua, isbat sifatul kamal lillah, yaitu menetapkan sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang agung, maka apa yang Allah sudah pilih untuk zatnya, itu yang kita sematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ali, Allah Al-Qadir, Allah As-Samad, dan seterusnya. Yang Allah pilih sifat-sifat keagungan ini untuk Allah, maka itu yang kita
sematkan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tasbih yang kedua, menetapkan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, tasbih adalah tidak boleh menggunakan lafaz Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggunakan nama-nama yang khusus dipilih oleh Allah untuk zatnya, kemudian kita gunakan untuk selain Allah. Di dalam surah An-Najm digambarkan di situ ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka menggunakan nama ketuhanan untuk berhala-berhala mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini termasuk nama-nama ketuhanan. Lata, Uzza digunakan oleh orang-orang kafir untuk memberi nama kepada berhala-berhala mereka dan menggunakan nama-nama yang menyangkut ketuhanan untuk selain Allah, maka tidak boleh. Terutama lafaz yang paling agung yaitu lafaz Allah tidak boleh digunakan untuk nama selain Allah. Jadi tidak boleh ada orang misalkan bayinya punya anak kemudian memberi namanya Allah saja, tidak boleh. Nah, itu dilarang dalam agama, dalam keyakinan kita dilarang. Tidak boleh menggunakan nama yang itu khusus untuk Allah digunakan untuk hamba, tidak boleh. Kalau mau ditambahkan, tidak boleh hanya Allah saja, tidak boleh hanya Ar-Rahman saja, tidak boleh hanya Ar-Rahim saja, tapi ditambahi Abdullah misalkan, Abdur Rahman, Abdur Rahim misalkan. Jadi kalau nama-nama yang itu khusus untuk Allah, maka dia tidak boleh dipakai selain Allah. Maka kalau mau ditambahkan tadi kata Abdul misalkan, Abdullah hambanya Allah, Abdur Rahman hambanya Ar-Rahman. Itu makna tasbih yang ketiga. Makna tasbih yang keempat, yang mungkin ini maknanya agak jauh, tidak secara langsung berkaitan dengan pengagungan kepada Allah, tetapi Syekh Salman Al-Audah Fakkallahu asrahu, beliau menyebutkan bahwa di antara makna tasbih, kita tidak boleh melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas yang membuat orang lain gara-gara aktivitas kita itu orang lain jadi mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syariat Islam ini. Nah, ini maknanya agak jauh, tapi ini dipilihkan oleh Syekh Salman Al-Audah karena beliau melihat di dalam ayat disebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jadi ini ayat menjelaskan kalian jangan mencela, jangan mengejek, jangan menghina orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kalau dengan kalian menghina mereka, malah mereka menghina balik, menjelek-jelekkan Allah, menjelek-jelekkan syariat Islam ini, maka jangan lakukan. Jadi makna tasbih yang keempat ini, kita orang beriman, orang muslim, jangan melakukan tindakan tertentu yang membuat orang lain, orang kafir atau orang musyrik, gara-gara tindakan kita itu mereka melakukan serangan balik, tapi yang diserang adalah kesucian Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi di ayat sudah dijelaskan, kalian jangan mencela, jangan menghina orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kalau dengan penghinaan atau mencela itu justru mereka malah balik mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengingkari penyembahan yang mereka lakukan selain Allah, maka itu kita lakukan, kita harus kita lakukan. Tetapi jangan melakukan tindakan lebih dari itu, khawatir nanti malah mereka mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbikal a'la, itu mana tasbih. Isma rabbika, nama Rabbmu al-a'la, yang agung, yang tinggi, yang paling luhur, yang paling tinggi. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah melalui ayat ini untuk mensucikan nama Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mensucikan Allah dengan menyebut Allah
dengan lafaz yang paling Allah sukai, yaitu memanggil atau menyebut Allah dengan nama-nama yang paling Allah sukai. Misalnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita kenal dengan Asmaul Husna itu nama-nama yang Allah pilih untuk zatnya. Maka kita memuji Allah, mensucikan Allah dengan, kalau kita berdoa minta kepada Allah, kita memanggil Allah dengan salah satu atau dengan menggunakan Asmaul Husna, sebagaimana yang disebutkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka Allah memiliki nama-nama yang indah, gunakan nama-nama Allah yang indah itu untuk kalian berdoa, meminta kepada Allah. Tasbih dalam solat, ketika turun ayat diriwayatkan ketika turun kepada Rasulullah SAW, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah mengatakan, jadikan itu di dalam rukuk kalian. Maka bacaan atau zikir ketika kita rukuk, kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikan Tuhanmu dengan menggunakan namanya yang agung. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih dengan nama Allah yang agung itu di dalam rukuk-rukuk kalian, di dalam bacaan rukuk kalian. Maka ketika kita rukuk, yang kita baca adalah subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang paling tinggi. Maka Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu bacaan dalam sujud-sujud kalian. Maka ketika kita sujud, kita mensucikan Allah dengan namanya yang tinggi, yaitu subhana rabbiyal a'la. Ini kurang lebih di ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Pertanyaannya, mengapa kita harus mensucikan Allah? Maka ini ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima ini menjadi penguat kenapa kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya, alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah zat yang telah menciptakan, dialah yang telah menciptakan, fasawwa, kemudian dia menyempurnakan makhluk yang dia ciptakan. Jadi ini alasan pertama, karena Allah yang menciptakan kita, kemudian ciptaannya tidak sembarangan. Allah buat ciptaannya ini sesempurna, dengan sangat sempurna. Sebagaimana yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk, dalam rupa, dalam wujud, dalam struktur yang paling ahsan, yang paling bagus. Jadi selain Allah, pasti apa yang dibuat ada kekurangannya. Selain Allah, pasti yang dia ciptakan ada kekurangannya. Tetapi kalau Allah yang menciptakan, pasti tidak akan pernah ada kekurangan, sempurna, indah. Karena Allah sudah menyebutkannya, alladzi khalaqa fasawwa. Allah bukan hanya menciptakan, bukan hanya membuat, tetapi Allah sempurnakan apa yang sudah diciptakannya. Itu alasan pertama mengapa kita harus mensucikan Allah. Karena ketika Allah menciptakan, yaitu menciptakan kita sebagai makhluknya, Allah buat ciptaannya dengan sangat-sangat sempurna. Maka kita memuji Allah, mengagungkan Allah atas kesempurnaan ciptaan yang Allah buat. Kemudian alasan yang kedua, yaitu walladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan, Allah dialah yang mentakdirkan, bukan hanya membuat takdir, bukan hanya menentukan takdir, tetapi fahada. Allah sudah buat nih takdirnya masing-masing makhluk, kemudian fahada, Allah juga berikan petunjuk. Kalau cuma diberikan takdirnya masing-masing kemudian dibiarkan, tentu kita akan tersesat menuju takdir kita masing-masing. Tentu kita akan kesulitan menuju akhir
takdir apa yang sudah ditetapkan atas kita, tapi Maha Suci Allah, Allah yang menentukan takdir setiap makhluknya, dan Allah juga yang mengarahkannya. Allah juga yang mengarahkannya. Ibaratnya kalau kita diberikan tugas tertentu oleh atasan kita misalkan, kemudian kita dibiarkan, yang penting kamu tugasnya bawa ini, lakukan ini sampai selesai, tanpa ada petunjuk, tanpa ada hal-hal yang mengarahkan kita kepada tugas kita biar kita melaksanakannya dengan sempurna, tentu kita akan kesulitan. Maka Maha Suci Allah, sekali lagi, karena Allah membuat takdir untuk kita, dan Allah juga yang mengarahkan kita menuju takdir terbaik yang sudah Allah ciptakan. Dan ini juga bukan hanya berlaku untuk manusia, untuk hewan juga sama. Kalau untuk kita, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW sabdakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, yang pernah kita sampaikan, kalau memang Allah sudah mentakdirkan semua makhluknya nanti beruntung atau sengsara, nanti masuk surga atau masuk neraka, lalu apa gunanya kita beramal? Kan ada pertanyaan begitu yang diarahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau masing-masing dari kita sudah ada takdirnya sendiri-sendiri, apakah nanti di akhirat bahagia atau sengsara? Apakah nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Lalu apa gunanya kita beramal ya Rasulullah? Maka jawaban beliau, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian adalah beramal, lakukan amal, masing-masing dari kalian akan dimudahkan menuju takdir yang sudah Allah tetapkan. Kalau memang seseorang dia ditakdirkan nanti jadi ahli surga, dia jadi orang yang bahagia di akhirat, Allah akan permudah dia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Allah akan fasilitasi dia untuk melakukan amal-amal kebajikan yang memudahkan jalannya menuju surga Allah. Di sisi lain, kalau ada hamba Allah yang ditakdirkan nanti sengsara di akhirat, menjadi ahli neraka di akhirat, Allah mudahkan juga dia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah fasilitasi dia untuk melakukan dosa-dosa, dan itu mengantarkan dia kepada takdir yang sudah ditetapkan. Maka di sini juga sama. Allah membuat takdir untuk masing-masing, dan Allah mengarahkan kepada takdir yang sesuai yang sudah Allah tetapkan. Dan ini bukan hanya berlaku bagi manusia, bahkan binatang juga sama. Kalau kita bayangkan binatang yang paling lemah sekalipun, binatang yang seolah-olah punya kekurangan, misalkan binatang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, bagaimana dia bisa menemukan makanannya? Bagaimana dia bisa mengambil rezeki yang sudah Allah tetapkan? Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Cacing misalkan, ular misalkan, ternyata dia tetap ketemu dengan makanannya, ternyata dia tetap mendapatkan rezekinya. Atau binatang apalagi yang dia kekurangan? Yang paling sering dicontohkan misalkan cicak misalkan. Cicak dia harus merayap di dinding, sementara makanannya tidak ada di dinding, tapi makanannya terbang. Yang dia cicak tidak punya sayap, tapi masya Allah, Allah arahkan dia menuju rizkinya. Allah arahkan dia kepada rizki yang sudah dia tetapkan. Bukan cicaknya yang terbang kemudian mengejar serangga-serangga yang terbang sebagai makanannya, tapi Allah buat serangga itu mendekat kepadanya sehingga bisa dijangkau kemudian dimakan. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga. Kalau kita tahu ada tumbuhan pemakan serangga atau apa itu istilahnya, jadi dia suka melahap serangga. Allah buat bukan tumbuhannya yang menjalar kemana-mana kemudian dia ngejar serangga itu, tapi Allah hanya fasilitasi bunga dari tumbuhan itu mengeluarkan sesuatu yang memikat serangga, sehingga serangga yang menjadi makanannya dia yang akan mendekat, kemudian dia tinggal nyaplok begitu sudah dekat. Nah, ini bagian dari kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada hewan, pada binatang, pada tumbuhan yang jelas tidak punya akal, yang jelas punya kekurangannya. Contohnya tadi kita sudah sampaikan, ada hewan yang wa minhum may yamshi ala arba'. Ada ciptaan Allah, makhluk Allah yang jalan di atas 4 kaki.
Wa minhum may yamshi ala rijlain. Ada yang jalan di atas dua kaki. Kemudian yang satu, kemudian kelompok yang lain dia tidak punya empat kaki, tidak punya dua kaki, bahkan tidak punya kaki. Masing-masing ciptaan Allah ini semuanya sudah ada jatah rezekinya, semuanya sudah Allah berikan takdirnya masing-masing, dan semua mendapatkan apa yang sudah Allah takdirkan untuk mereka semuanya. Jadi kalau bahasa gampangnya begini, kalau binatang saja tanpa tidak punya akal, tidak punya sarana untuk seperti yang dimiliki oleh manusia untuk menjemput rezekinya, maka kita manusia yang punya akal, punya media, punya sarana untuk menjemput rezeki, kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus bingung untuk mendapatkan rezeki kita? Toh rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, dan seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai seluruh jatah rezekinya Allah berikan penuh, tidak ada yang dikurangi. Kalau hadis-hadis seperti ini tertanam kuat dalam diri kita, insya Allah hidup kita bahagia. Kita tidak akan gusar, kita tidak akan panik. Terjadi keadaan apapun kita tidak akan panik. Yaitu bahwa Allah menciptakan kita, Allah sudah memberikan jatah rezeki untuk kita, dan Allah pasti akan memberikan jatah rezeki kita secara penuh tanpa ada yang dikurangi. Baru setelah itu Allah wafatkan. Selagi jatah rezeki kita masih ada, Allah tidak akan mewafatkan kita. Nah itu ayat yang ketiga, atau alasan kedua mengapa kita harus memuji Allah, mentasbihkan Allah, karena Allah yang membuatkan takdir untuk kita. Sudah begitu Allah yang mengarahkan kita menuju takdir terbaik kita. Itu maha baiknya Allah, maha sucinya Allah, maha indahnya Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita terombang-ambing, mikir sendiri, bingung sendiri, tapi Allah memberikan petunjuk. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima, insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang lain, termasuk juga alasan mengapa kita harus bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan tadi, untuk lebih menguatkan kita, meyakinkan untuk kita wajib untuk mensucikan Allah, wajib untuk mengagungkan Allah atas semua kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan mensucikan Allah, lafadznya sangat mudah, sangat ringan. Kita sambil jalan, kita sambil duduk, bahkan sambil rebahan, kita bisa mengucapkannya dengan kalimat tadi, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Jadikan itu wirid kita sehari-hari, wirid kita dimanapun. Semoga itu mengantarkan kita kepada takdir terbaik kita, yaitu husnul khotimah, sehingga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjumpaan yang indah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.